Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Alaniah dengan NIM 201520162. Saya dari kelas BKI 5E. Tujuan dari dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah film dokumenter, yaitu learning journal. Nah, di pertemuan kedua ini, yang pertama membahas learning journal yang telah kami buat di pertemuan pertama. Kemudian absen. Nah, selanjutnya yaitu membahas tentang apa itu film dokumenter. Jadi, film dokumenter adalah film yang mendokumentasikan atau mempresentasikan kenyataan. Artinya, apa yang kita rekam memang berdasarkan fakta-fakta yang ada, namun kita dapat memasukkan pemikiran-pemikiran kita. Kemudian, sejarah singkat perkembangan awal. Pada tahun 1872, Leland Stanford berniat meneliti gerakan kaki kuda. Stanford yang mempunyai peternakan kuda mensponsori Edward untuk merekam gerakan kaki kuda tersebut. Tetapi percobaannya ini gagal. Kemudian pada tahun 1877, Wheelwright bekerja sama dengan John D. Isaac, seorang insinyur, mencoba kembali dengan menggunakan 24 kamera foto yang disejajarkan. Kemudian, kamera-kamera tersebut dihubungkan dengan alat elektronik baterai, dan percobaan ini pun berhasil. Ini merupakan gerakan kuda Kemudian pada tahun 1882, Jules Murray menyempurnakan teknologi yang dipakai oleh tokoh sebelumnya. Jules Murray melakukan percobaan dengan merekam gerakan burung yang sedang terbang menggunakan alat yang dinamakan photographic gun. Kemudian pada tahun 1888, Louis Lefranc mendokumentasikan atau merekam suatu adegan untuk pertama kalinya menggunakan kamera film, dan film yang dibuatnya yaitu Roundy Garden Skins, dan film ini dianggap sebagai film pertama yang dibuat oleh manusia dengan menggunakan kamera film. Pada tahun 1895, Lumiere Brothers, mereka itu dua bersaudara yang dianggap sebagai pelopor film dokumenter. Mereka juga dianggap sebagai pelopor awal usaha bioskop keliling yang memutar film-film non-fiksi pendek. Nah, ini adalah sinematograf, merupakan alat yang diciptakan oleh Lumiere bersaudara yang menjadi cikal bakal kamera dan proyektor modern. Alat yang digunakan oleh mereka untuk memproduksi film-film non-fiksi pendek dan memutarnya di berbagai tempat. Kemudian pada tahun 1897, usaha mereka mulai menyebar ke seluruh dunia. Kemudian Haris Chandra menjadi orang pertama yang membeli sinematograf di India pada tahun 1897. Film dokumenter. Nah, berarti film dokumenter ini berisi sebuah data. Jadi, sebelum kita membuat film, kita harus melakukan observasi untuk mengumpulkan data-data yang akurat mengenai topik atau tema, lokasi, narasumber, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu dokudrama. Dokudrama ini yaitu untuk memfilmkan peristiwa yang sudah terjadi. Genre ini dimana di beberapa bagian film disutradarai atau diatur terlebih dahulu untuk perencanaan yang lebih detail. Yang kedua yaitu semi dokumenter. Genre ini dimana pengambilan gambar dibuat lagi, tetapi disertakan juga video atau rekaman kejadian nyata. Film faktual. Film faktual ini seperti liputan, berita, hot news, seperti itu. Yang keempat yaitu film etnografik, di mana dalam genre ini yaitu berisi kebudayaan. Contohnya menceritakan suku-suku di pedalaman. Kalau di TV itu
contohnya jejak petualang. Genre yang kelima yaitu film propaganda. Film ini dibuat untuk dapat meyakinkan pengamat. Biasanya dalam pembuatan film ini dikaburkan atau dihilangkan fakta-fakta tertentu. Yang keenam yaitu cinema verite, yaitu gaya yang natural dipadukan dengan teknik sinematik. Kemudian membuat film dokumenter yang pertama tanpa naskah, yaitu contohnya adventure atau petualangan, terus demonstrasi. Yang kedua yaitu menggunakan naskah. Dalam naskah harus ada 3 poin ini. Yang pertama yaitu profil, kemudian proses, dan yang terakhir yaitu peran. Unsur yang pertama yaitu unsur visual. Yang pertama yaitu observasionalisme reaktif, yaitu pembuatan film dokumenter dengan bahan yang sebisa mungkin diambil langsung dari subjek yang difilmkan. Kedua yaitu observasional proaktif, yaitu pembuatan film profesional yang di dalam itu harus ada sutradara, kemudian kameramen dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu mode ilustratif, yaitu bercerita. Yang keempat model asosiatif, yaitu diasosiasikan melalui gambar. Unsur yang kedua yaitu unsur verbal. Yang pertama overhead exchange, yaitu rekaman pembicaraan yang tidak sengaja. Yang kedua yaitu kesaksian, rekaman pengamatan, merekam kesaksian dari kejadian. Nah, yang ketiga yaitu eksposisi, menggunakan voice note seperti daily vlog gitu. Yang pertama praproduksi, yaitu perancangan awal seperti skrip gitu. Kemudian yang kedua produksi. Nah, dalam produksi yaitu melakukan pengambilan gambar, suara, angel, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu pasca produksi. Nah, dalam pasca produksi ini proses editing atau penyuntingan gambar dan suara. Pertama, apakah syutingnya di luar atau di dalam? Kemudian yang kedua, apakah pencahayaannya ini cukup? Yang ketiga yaitu apakah ada sumber listrik? Yang keempat, apakah memerlukan peralatan khusus? Kemudian yang kelima, memerlukan surat izin untuk keperluan tertentu. Dan yang terakhir yaitu pastikan membawa uang secukupnya. Ketika kita membuat film, kita harus menentukan tema yang menarik untuk konsumen. Karena semakin langka atau semakin menarik objek tersebut, makin banyak juga peminatnya. Jadi kita harus mengetahui point of view-nya. Kemudian setelah membahas materi, selanjutnya yaitu menentukan kelompok untuk presentasi. Hanya itu yang bisa saya laporkan untuk memenuhi tugas learning journal ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.